Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi waliyyan wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang ikuti beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan dari pelajaran kita pembahasan tentang salat dari kitab Minhajus Syarhul Mumti. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa yu'maru biha saghirun yani anak kecil diperintahkan ini untuk salat, yu'maru mabni lil majhul li'anna al-amra la yata'ayyan faqulu man lahu imratun ala hadha sawir fa innahu ya'muru bisalat. Jadi ini karena perintahnya tidak ditujukan kepada siapa yang harus memerintahkan, maka siapa saja di situ bisa memerintahkan ini anak itu untuk ini sholat. Apakah di sini dikatakan masih ketemu apakah bapaknya atau saudaranya yang sudah besar ini, atau pamannya, atau ini ibunya. Ini jadi anak-anak kita yang mereka tidak sholat ketika umur mereka sudah sampai 7 tahun, maka mulai diperintahkan. Jadi ketika sebelum itu ya masya Allah ini, karena kan sebelum itu mungkin mereka masih ini kalau datang sholat ribut, belum tahu, belum memahami istilahnya. Maka ketika mereka sudah umur 7 tahun, kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalati wa hum abna'u. Ini sab'i sinin, perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika umurnya itu sudah sampai 7 tahun. Dan hadis yang lain katakan apa? Alimu sabiyya salat wa hum abna'u sab'i sinin. Ajarkan mereka sholat ketika mereka sudah umur 7 tahun. Jadi sudah 7 tahun ini sudah ajarkan mereka sholat. Okay. Jangan dikatakan nanti mereka dewasa atau mengatakan nanti dia tahu sendiri. Ya, ini tidak. Mulai diajarkan mereka untuk ini sholat. Mulai diajarkan mereka untuk ini sholat. Wa qawlu sabin ay li tamamiha la li bulughiha. Jadi ini untuk kesempurnaan, agar nanti ketika dia sudah masuk waktu wajib, dia sudah terbiasa dengan sholat. Ya, dia sudah terbiasa dengan sholat, bukan karena dia sudah balik 7 tahun belum masuk umur balik. Masuk umur balik itu ketika dia sudah berumur 15 tahun. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Ibnu Umar tentang ini umur balik. Sudah sampai kepada umur 15 tahun. Jadi mereka diperintahkan sholat, anak-anak untuk sholat ini bukan karena mereka sudah balik, tapi agar nanti ketika mereka sudah masuk waktu wajib, mereka sudah terbiasa dengan sholat. Bahkan dikatakan di sini nanti, dikatakan ini sampai dipukul ketika umurnya sudah sampai 10 tahun. Dan ini juga ajaran dari Rasulullah SAW kepada kita, anak-anak masih kecil itu jangan dipukul, jangan dipukul. Yani li tamamiha la li bulughiha fala yu'maru illa idza dakhala thaminah. Ketika sudah masuk yani 8. Wa idza kunna na'muru bi salati fa innana na'muruhu bila wazni salah min at-taharati wa ghairiha min al-wajibat. Ketika kita memerintahkan mereka untuk salat, berarti kita juga perintahkan mereka untuk sesuatu yang dilazimkan terhadap sholat, dari menutup aurat. Karena Rasulullah SAW katakan apa? Alimu sabiyya, ajarkan mereka
Jadi bukan hanya suruh mereka sholat, tapi ajarkan mereka kamu harus menghadap kiblat, kamu harus menutup aurat. Ini waktunya seperti ini. Kalau lewat waktunya ini sudah tidak bisa sholat lagi. Harus wudhu dengan wudhu yang sempurna. Kalau tidak ada wudhu bisa tayamum. Jangan sholat dalam keadaan pakaian lagi ada najisnya. Jangan sholat sambil berbicara. Semua yang dilazimkan di dalam sholat kita ajarkan mereka. Mulai diajarkan. Mulai diajarkan karena Rasulullah SAW katakan apa? Alimu sabiyya salata. Alimu sabiyya salata dengan pengajaran yang mudah, ya. Dengan pengajaran yang mudah. Kembali kepada hadis Rasulullah SAW, nanti dia melakukan pelanggaran di umur 10 tahun baru bisa dihukum. Nanti umur 10 tahun baru dia bisa dihukum. Jadi kita ajarkan kepada mereka, ya ini wudhu. Sudah mulai kita ajarkan kepada mereka ini wudhu, ajarkan mereka ini sebelum sholat itu wudhu itu seperti ini. Dimulai dari ini harus ini semua kena, tidak boleh tidak kena. Karena nanti kalau wudhu sholat tanpa wudhu sholat yang diterima. Kita boleh ajarkan kepada mereka. Dan paling bagus lagi kalau kita selalu cerita kepada anak-anak kita tentang Rasulullah. Rasulullah itu bilangnya seperti ini. Rasulullah bilang seperti ini. Agar apa? Dia mulai mengenal, dia mulai mencintai orang-orang baik. Dia mulai mencintai orang-orang baik. Dia mulai meneladani orang-orang yang baik. Kita ajarkan kepada mereka Rasulullah itu sukanya seperti ini, Rasulullah itu sukanya sikat gigi, Rasulullah tidak suka bawa busuk, Rasulullah itu sukanya sama ini. Kita mulai ajarkan kepada mereka. Ajarkan kepada mereka jangan sholat sambil berbicara. Karena memang itu dilarang, bisa membatalkan ini sholat. Bahkan mungkin kadang kita suruh mereka ini ulang kalau sholat sambil main-main. Karena sudah diajarkan mereka lawazim sholat. Dan belum ada hukuman di sana. Belum ada hukuman di sana. Minal wajibat wa yastalzimu ta'limahu dzalik. Wa yudrabu 'alaiha li ashrin, dan dia dipukul karena sholat ketika umurnya sudah sampai 10 tahun. Ketika anak sudah sampai umur 10 tahun ini sudah ada hukuman. Sudah ada hukuman di sana. Ai ala salati li ashrin li tamami ashri liyaf alaha, untuk dia melakukannya. Wala yakunu dzalika illa bitark, tidak dihukum kecuali ketika dia meninggalkan. Ketika dia meninggalkan. Makanya ini kadang kita dapati orang-orang yang kadang berlebihan, ada anak-anak main di masjid dipukul. Ketika itu dalam keadaan dia masa-masa belajar, belum sampai umur 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun dia main-main dikasih hukuman. Karena di semua masjid ada orang yang ditugaskan untuk menjaga, tapi dia dia sampai pukul. Dalam keadaan anak-anak ini dia masih Masya Allah, ini namanya anak-anak. Maka anak-anak ini tidak dipukul, ditegur ketika mereka melakukan kesalahan ketika umurnya belum sampai 10 tahun. Ketika sudah sampai 10 tahun, maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, wala yakunu dzalika illa bitar, tidak diberikan pukulan kecuali dalam keadaan dia meninggalkan. Kecuali dalam keadaan dia meninggalkan. Fanadribuhu hatta yusalli, kita pukul dia sampai dia sholat. Ini fi kulli waqtin, 5 waktu. Sampai ketika dia mendengar azan itu dia sudah ada di masjid. Sampai ketika dia mendengar azan itu dia sudah ada di masjid. Karena takut nanti saya mati dipukul ini kalau saya tidak datang masjid. Dan alhamdulillah di kita di Indonesia di mana-mana dengar bunyi azan. Di mana-mana kita dengar bunyi azan, dan seorang anak dia sudah tidak bisa bertanya lagi bahwa saya tidak dengar azan, tidak. Kecuali dia pakai headset. Pakai headset ini tutup telinga di kepala, tutup telinga dengan headsetnya main
main game. Fi kulli waqtin wa darbu bil yad au bi thawb au bi asa, ini au ghairi dzalik. Kita pukul dengan apa saja, mau pukul dengan tangan, pukul dengan baju, pukul dengan tongkat. Tapi di sini dikatakan wa yustaratu fihi illa ayakuna darban alla yakuna darban mubarrihan. Jangan pukulan yang bengis. Antum pukulan antum tidak sama kayak pukul maling. Pukul maling apa, hajar habis-habisan supaya dia jerat. Pokoknya besok ini, hari ini saya hajar dia habis-habisan supaya saya terlihat dia selalu ingat sholat. Ini tidak seperti itu. Ini tidak. Li'anna al-maqsud ta'dibu la ta'dibu. Karena maksud dari pukulan ini untuk membuat dia itu mengingat sholat. Ta'dib, ini beradab dengan waktu-waktu. Ini sholat, kan di sholat ada adabnya. Adab sholat itu apa ya, ini sesuai dengan waktunya dan lain-lain. Jadi agar dia apa, ini sholat. Makanya di sana Rasulullah SAW mengatakan apa, tidak boleh pukul di atas 10 untuk pukulan anak-anak, ya. La yadribu fawqal asyrati illa fi haddi min hududillah. Jadi anak-anak dipukul itu tidak boleh sampai lewat 10. Ini di bawah itu. Di bawah ya ini itu. Jadi orang tua memberikan hukuman ini sesuai dengan lihat. Dia ya ini lihat sesuai dengan pengetahuan dia tentang anaknya, karena orang tua yang paling tahu ya ini apa yang bagus untuk anaknya. Ya, jadi bukan pukulan untuk menghukum dia, mengadab, ini mencelakakan dia, tapi untuk membuat dia ingat sholat. Ini fa idza balagha fi asna'iha aw ba'daha fi waqtiha a'ada. Dan ini khilaf ya, khilaf di antara ulama mengenai perkara ini. Apabila dia balik, anak kecil ini dia balik di tengah sholat atau setelah sholat, maka dia mengulang. Contohnya apa? Mungkin dia sholat tiba-tiba mungkin ini dia masuk umur 15 tahun. Jadi seperti itu kan, tanda-tanda balik ini ada beberapa tanda-tanda balik ya. Jadi seperti dalam keadaan di sini ada khilaf. Ai idza balagha saghiru fi asna'i shalah, ketika dia balik di tengah salat, dia lagi salat tiba-tiba dia ini masuk kepada hukum dia balik. Masuk kepada hukum dia balik. Au ba'daha, atau setelah salat dia balik, lakin fi waqtiha, dalam keadaan masih waktu salat. Ini contohnya mungkin dia tidur siang ya, tidur siang. Karena salah satu tanda seorang anak balik itu apa, dia mimpi basah. Dia selesai sholat zuhur, dia tidur siang, lalu dia tidur, dia mimpi basah. Ini tanda bahwa dia sudah balik. Maka dalam keadaan tadi dia sudah sholat, dia harus sholat ulang. Karena apa? Dikatakan di sini ta'lilu wujubu i'adat sabi idza balagha fi athna'i salat anhu syar'an fiha. Karena ketika dia sudah balik, dia sudah disyariatkan. Tadi dia belum disyariatkan. Tadi hanya hukumnya dia sunnah saja. Jadi anak-anak yang mengerjakan sholat sebelum dia balik, ini dia dihukumi sholat sunnah, dihukumi sunnah. Dihukumi ini sunnah. Ketika dia balik berarti sudah tidak dihukumi lagi sunnah bagi dia, berarti sudah dihukumi wajib. Dan dikatakan di sini apa? Wal fardhu la yambani ala nafli. Salat wajib tidak bisa dibangun, istilah tidak bisa diganti dengan yang sunnah. Makanya di sana untuk orang-orang yang salatnya terlambat, sholat isya terlambat, itu dia mau ganti dengan sholat sunnah, atau sholat wajib terlambat dia mau ganti dengan sholat sunnah berapa ribu rakaat, tidak akan bisa.
tidak akan ini bisa. Atau dia tidak sholat, kalau dia mengatakan bahwa nanti saya mau mengganti dengan ini sholat sunnah untuk menutupi, atau sebagian orang mengatakan apa nanti saya qadha, maka ini tidak ada. Ini tidak ada. Wa kadzalika idza balagha ba'da fi waqtiha lazimahu i'adatiha. Apabila dia balik setelahnya, dia selesai sholat, tidur, mimpi basah, maka dalam keadaan seperti ini dia wajib untuk sholat ulang. Karena apa? Sekarang dia sudah masuk waktu wajib, dia sudah wajib untuk sholat 5 waktu. Yang tadi sholatnya itu adalah sholat tidak dihukumi wajib, hanya sekedar penyempurna agar dia terbiasa dengan sholat. Dan dikatakan tadi apa? Sunnah itu tidak bisa mengganti wajib, maka dia ini ganti. Ini perkataan sebagian ulama seperti itu. Lakin as-shawab, namun yang benar di sini Syekh Utsaimin mengatakan yang benar annahu yamdi fi salati wa shaumihi wa la i'adah. Syekh Utsaimin mengatakan sesuatu yang telah lewat itu tidak bisa diganti. Ya, sama seperti pembahasan tentang orang yang sholat dalam keadaan dia sholat dalam keadaan tidak melaksanakan rukun, lalu selesai waktu, dia tidak perlu lagi ganti. Dia tidak perlu ganti. Zuhur dia sholat dalam keadaan tadi itu dia tidak tahiyat awal, contohnya. Tadi dia tidak tahiyat awal, zuhur, masuk isya atau masuk asar, dia tidak bisa lagi apa sujud sahwi. Sujud sahwi. Karena apa? Sudah lewat waktu. Kembali kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaihi. Yang sering saya sebutkan hadisnya. Di sini lagi asal annahu yamdi fi salati wa shaumu wa la i'adah alaihi. Kadzalika law balagha ba'da salati lam talzimu i'adatiha. Begitu juga ketika dia sudah sholat zuhur contohnya, masuk waktu, dia balik, ini dia tidak perlu lagi mengulang. Dia tidak perlu lagi mengulang. Dia sholat zuhur, tidur, mimpi basah. Apakah dia harus ulang? Tidak perlu, karena dia sudah laksanakan laksanakan tadi. Ini dia sudah laksanakan ini tadi. Kama la yalzimu i'adati siyam ayyam madiyah min Ramadan qawlan wahidan li'annahu qama bi fi'li salati wa siyami ala wajhi alladhi umira bihi. Karena apa? Dia sudah melaksanakan sholat sesuai dengan yang diperintahkan. Sesuai yang ini perintahkan. Dia umur 14 tahun. Dia belum ada tanda-tanda balik di situ. Dia sudah melaksanakannya dengan sempurna. Tiba-tiba dia tidur, dia mimpi basah. Dikatakan sebagian ulama mengatakan ulang. Karena dia apa? Tadi sholat dalam keadaan dia belum balik, sekarang dia sudah balik. Adapun yang dibenarkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ketika dia sudah selesai sholat zuhur dalam keadaan dia belum balik, dia tidur di mimpi basah, tidak perlu lagi dia sholat ulang. Karena apa? Dia sudah selesaikan sholat sesuai dengan apa yang diperintahkan. Wa annahu yaqa'u katsiran, dan ini tentu banyak terjadi pada zaman-zaman dahulu. Wa lam yufad an sahabati annahum ya'muruna man balagha fi athna'i waqti bi'adatiha. Dan ini banyak terjadi dan tidak didapat dari para sahabat ada yang memerintahkan untuk orang-orang yang balik sudah sholat, dia mimpi lalu dia sholat ulang. Jadi ditemukan ini seperti itu. Jadi ini orang yang sudah sholat ya selesai, sudah sholat selesai. Berbeda kalau haid ya, masalah haid, ada seorang wanita yang dia menunda sholat lalu dia haid. Dia menunda sholat, dia haid, nanti ketika dia sudah suci dia sholat. Alal khilaf. Namun ini
Syekh Fauzan dan Syekhuna beliau menguatkan bahwasanya apa? Seorang wanita yang dia menunda sholatnya lalu dia haid, tentu kalau dia sudah tidak bisa haram. Nanti ketika dia suci di waktu itu, waktu akan datang dia apa? Ini sholat apa yang dia tinggalkan kemarin, karena penghalangnya adalah udzur syar'i. Udzur syar'i. Wa yahrumu ta'khiruha an waqtiha. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa yahrumu ta'khiruha an waqtiha. Diharamkan untuk mengakhirkan yakni waktu salat. Ini wa dzalika liqouli ta'ala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata adalah salat terhadap orang-orang beriman sesuatu yang telah ditentukan waktunya. Ya. Jadi kita sholat terlambat saja itu ini berdosa. Ya. Sholat ini terlambat. Terlambat di sini maksudnya apa? Sholat zuhur contohnya jam 1. Dia sholat zuhurnya jam 2. Maka ini sudah dikatakan dia ini berdosa. Kanat mafruḍah fi waqti muayyan fatakhiruha an waqti haram. Maka karena dia telah ditentukan dengan waktu yang ditentukan tertentu, maka diakhirkan dari waktu itu sesuatu haram. Wa kadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata awqata salat. Demikian juga Nabi telah menentukan waktu salat. Wa hadza yaqtadi wujuba fi'luha fi waqtiha. Maka ini wajib dilakukan di waktunya. Wajib dilakukan di waktunya. Wa qawluhu ta'khiruha yashmilu ta'khiruha bil kulliyah atau ta'khiruha ba'daha. Apakah meninggalkannya secara full sempurna atau sebagiannya? Bihaitsu yu'akhiru salata hatta idza lam yabqa illa miqdaru rakaat salat. Sampai dalam bentuk dia meninggalkan salat sampai tidak tersisa waktu untuk dia kecuali 1 rakaat. Kan dikatakan seperti itu ya, contohnya orang dia sengaja tunda sholat ya. Dengan kesibukannya dia sengaja tunda sholat, lalu dia dengar tahrim, ini dengar ya, ini pengantar azan, lalu dia cepat-cepat. Pada saat dia baca Al-Fatihah lalu dia ruku, langsung azan. Ini masih dikatakan dia mendapatkan ini sholat. Masih dikatakan dia mendapatkan ini sholat ini. Tapi kalau dia masih baru kapan takbir langsung azan sudah tidak dapat. Nanti insyaallah jelas oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kadang seorang dikatakan dapat 1 rakaat ketika dia ruku. Ketika dia ya ini ruku. Jadi ketika dia menunda sholat sampai tinggal dia dapat 1 rakaat, ini dikatakan dia berdosa. Fa innahu haram alaihi. Ini sesuatu yang diharamkan terhadap dirinya. Maka masya Allah ya, ini orang meninggalkan, orang terlambat saja itu berdosa, apalagi orang yang meninggalkan. Ya. Orang yang terlambat saja berdosa, apalagi orang yang meninggalkan. Li'annahu wajaba an taqa'a jami'uha fi waqti. Karena wajib dia melakukannya di waktunya. Ya. Maka ya ini kita perhatikan ya, ini sholat kita. Wa qawlu an waqtiha yashmilu waqti darurah wa waqti jawaz. Perkataan mu'allif rahimahullah taala an waqtiha dimaksudkan dengan itu yakni apakah waktu darurat atau waktu jawaz. Ada di sana ada waktu darurat dan waktu jawaz. Ini dikatakan di sini anna salat al-asra ini lianna salat al-asar masalan, contohnya salat asar. Salat asar yang dia punya 2 waktu. Ini 2 waktu, waktu darurat wa waktu jawaz. Waktu darurat dan waktu jawaz. Kapan waktu darurat? Kapan waktu darurat? Ketika matahari sudah memuni ini dan belum tenggelam. Ini masih bisa melaksanakan salat asar. Langit sudah kuning, tapi matahari belum tenggelam. Ini masih dia bisa sholat asar. Ini dia dapat Allahu Akbar, dapat 1 rakaat, matahari tenggelam.
Ini bisa dikatakan, masih dikatakan dia dapat sholat ini asar. Waktu jawaz itu dari awal sampai menguningnya langit. Dikatakan di sini waktu darurah min israri syamsi ila ghurubiha, dari menguningnya matahari sampai tenggelam. Jadi masih proses tenggelam, dia langsung cepat-cepat baca Al-Fatihah, cepat-cepat langsung dia ruku, matahari tenggelam, dapat 1 rakaat. Dalam keadaan azan dikumandangkan, dia selesaikan maghribnya, masih dia dapat maghrib. Karena masalah asar itu Rasulullah SAW mengatakan mantara salat al-asri habit amanahu, barang siapa meninggalkan salat asar terhapus amalannya. Ya, makanya di sana para ulama mengatakan apa? Salat yang paling utama dari semua salat itu salat asar. Ya, salat asar. Ya, nanti di sana kita bahas di Riyadhus Shalihin tentang keutamaan salat asar. Ya. Wa waqtu jawaz min dukhuli waqtiha ila israri syams, dan waktu salat asar dari waktu masuknya asar sampai matahari itu menguning. Ini waktu jawaz. Waktu masuk waktu asar kapan? Ketika bayangan seorang itu sama tinggi, tambah sedikit itu masuk waktu asar. Biasa pakai jam matahari. Kita di Magelang dulu, ini alhamdulillah anak sempat lihat karena kawan dekat anak yang ini, jadi kita sempat diajarkan bagaimana ya ini membuat jam matahari, membuat jadi jam matahari. Fayuhramu ayu akhirha an waqti jawazi illa li udhrin, diharamkan dia untuk mengakhirkannya ini untuk waktu jawaz kecuali dengan udhur. Nanti disebutkan. Wa yasnad min dzalika mas'alatan, dikecualikan dari perkara yang tadi tentang mengakhirkannya berdosa. Ini berdosa dia mengakhirkan sholat, menunda sholat, kecuali ada beberapa perkara. Di sini sebutkan illa linawi jam'i, kecuali ketika dia niat untuk jamak. Dia niat untuk yakni jamak. Wa dzalika li anna idza jaza jamu baina salataini sara waqtahuma waqtan wahidan. Karena apa? Ketika dia niat jamak, maka dua waktu ini waktunya menjadi satu. Yang sebelumnya asar zuhur itu dari jam 12 sampai jam 3 contohnya, karena dia niat jamak, maka zuhur itu waktunya dari jam 12 sampai nanti tenggelam matahari. Karena apa? Dia menggabungkan. Dia niat menggabungkan. Karena di sana apa? Ada jamak takhir. Ada jamak takhir, ada jamak takdim. Ada jamak ini takdim, dan jamak takhir ini, jamak takdim bukan berarti asar dulu baru zuhur ya. Tidak. Ini jamak takdim bukan berarti takdim berarti didahulukan, berarti apa? Asar baru zuhur, tidak, tetap zuhur baru asar. Cuman apa? Asar dibawa ke waktu zuhur. Asar dibawa ke waktu ini zuhur. Jadi ketika dia ada niat jamak, maka boleh diakhirkan. Boleh diakhir. Makanya kadang kalau safar itu ini orang sholat ini di kapal, kadang di kapal orang sholat berjamaah nggak apa-apa, biarkan mereka ini berbundung-bundung di dalam baku dorong-dorong, kita santai saja. Nanti selesai orang sholat ya baru kita sholat, dapat pahala sama. Ini tidak perlu mau buru-buru, apalagi perempuan yang baku dorong-dorong dengan laki-laki di sana. Gara-gara katanya mau sholat tepat waktu,
tidak perlu seperti itu. Ya. Nanti selesai orang semua, baru setelah itu baru kita pahalanya sama. Ini kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa al-Asy'ari, idza marida abdu safara kutiba lahu in amal muqiman sahihan. Apabila seorang sedang safar, maka terhitung untuknya pahala ketika dia mukim. Dia orang kita biasanya sholat berjamaah sesuai waktu, kita safar, kita mau tunda sholat asar, kita zuhur kita tunda sampai jam 5:30, nggak apa-apa. Yang penting tidak masuk waktu maghrib. Yang penting dia masuk waktu ya ini maghrib. Jadi kadang ya ini orang-orang yang berilmu itu kadang dikatakan apa? Oh ini kenapa dia melakukan pelanggaran? Padahal apa? Dia bangun amalan di atas ilmu. Kenapa dia ini kita pergi sholat jenggotan, bajunya putih, apa semua, pakai sorban, pegang bukunya bahasa Arab semuanya, tapi kok kenapa kok orang lomba-lomba sholat dia duduk-duduk saja? Ya, ternyata apa? Dia tahu ilmunya. Permasalahan yang kedua, kapan seorang boleh menunda sholat? Li mustaghilin bisyartiha alladhi yuhassiluhu qariban, untuk orang yang sibuk dengan syarat-syarat dari sholat itu sendiri, dengan syarat hasilnya itu cepat selesai. Contohnya di sini apa? Menutup aurat itu wajib. Sholat tidak sah kalau tidak menutup aurat. Pakaiannya robek. Pakaiannya robek. Kalau dia sholat dengan robeknya pakaiannya, maka sholatnya tidak sah karena dia sholatnya robek. Maka dia tunggu sampai selesai dijahit. Kalau dia mau jahit nanti selesai waktu. Maka dalam keadaan seperti ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam pembahasan beliau tentang ini, beliau mengatakan boleh sholat dalam keadaan waktu itu sudah selesai. Contohnya jadi sholat subuh lah. Tadi malam dia lari-lari sampai bajunya itu robek, bajunya satu-satunya, celananya robek, sudah koyak selesai. Dia mau pergi sholat. Kalau mau sholat dalam keadaan ini nanti sholat dalam keadaan ya ini robek, auratnya kelihatan, dia jahit dalam keadaan jahit, ini jahitnya sampai nanti waktu selesai, maka dia boleh ini menunggu sampai bajunya itu selesai baru dia sholat, walaupun dalam keadaan sholatnya terlambat. Namun di sini khilaf. Namun di sini ini khilaf. Yang benar perkataan Syekhul Islam rahimahullah taala, beliau mengatakan as-shawab annahu la yajuzu ay akhiraha an waqtiha mutlaqan. Yang benar adalah tidak boleh mengakhirkan waktu sholat mutlak, tidak ada tawar-tawar dalam perkara ini. Misalnya dia mau jadi sholat tapi bajunya robek, ada robekan, dia sholat dalam keadaan ada yang robek. Ini dia sholat dalam keadaan ada yang robek. Kembali kepada hadis Rasulullah SAW, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini para sahabat mereka dalam keadaan mereka tidak punya pakaian, mereka sholat dalam keadaan hanya satu pakaian dan mereka menutup bagian-bagian yang nampak dari auratnya dengan tangan-tangan mereka. Ya. Mereka menutup dengan tangan-tangan mereka. Hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Ini Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu sab'ina min ahli sufa. Hadisnya ini seperti itu. Maknanya seperti saya telah melihat tidak 70 dari ahlu sufa, maka lahum ini rida imma izar wa imma rida. Ini saya telah melihat 70 dari ahlu sufa. Ahlu sufa ini apa? Orang-orang yang tinggal di masjid. Mereka tidak mempunyai pakaian untuk menutup aurat mereka ketika mereka sholat. Ketika mereka sholat itu mereka menggabungkannya dengan tangannya, sampai ketika mereka sujud atau mereka melakukan gerakan-gerakan sholat itu bagian-bagian aurat yang terbuka mereka tutup dengan tangan mereka. Karahiyata antura aurat tubuh mereka
takut dengan itu dalam keadaan jangan sampai aurat mereka itu terbuka. Ya. Jadi mereka sholat dalam keadaannya seperti ya ini itu, atau dalam keadaan mungkin tidak ada air. Dia mau pergi ambil air karena wudu ini merupakan syarat, ini suci adalah syarat dari sholat. Dia mau pergi jauh di sana. Dia mau pergi ambil jauh di sana, dia balik waktu sholat sudah selesai atau dia terlambat. Maka dia tayamum. Dia ya ini tayamum sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ya ini taala, ini sebagaimana disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ini taala. Mas'alatun ikhtalafa ulama hal yajuzu ta'khiru salata li syiddatil khauf. Khilaf di antara ulama mengenai bolehkah ini mengakhirkan sholat karena takut yang kuat. Ini bukan takut biasa ya, takut yang kuat. Ini bihaitsu la yatamakkanul insan min as-salati biwajhi min al-wujuh, karena dia membuat dia ini tidak bisa sholat dengan baik biqalbihi wala bijawarihi ala qaulain, apakah hatinya atau apa anggota tubuhnya. Lihat kalau orang lagi sholat lagi takut, bagaimana dia matanya mundar-mandir itu sana kemari kepalanya. Ini khilaf di antara ulama mengenai perkara ini. Ada dua perkataan dan Syekh Utsaimin langsung belum mengatakan wa sahih minhuma annahu yajuzu fi hadzal hal li'annahu law shalla fa innahu la yadri ma yaqulu wala ma yaf'alu. Dalam keadaan salat ketakutan maka dia boleh menunda salatnya. Dia lagi dikejar-kejar maling contohnya, tiba-tiba ada azan, dia dikejar-kejar pembunuh. Sudah dia tahu dia mau dibunuh, lalu dia mau sholat tepat waktu. Tentunya ini tidak, dia pergi tempat aman dulu cari. Kalau orang mungkin yang biarlah saya sholat dalam keadaan supaya nanti saya dalam keadaan sholat saya dibunuh. Mau pilih yang mana? Hah? Pilih antum kabur atau antum sholat dalam keadaan sudah tahu antum mau dibunuh, lalu antum tetap sholat lalu dibunuh. Mati dalam keadaan sholat atau umur panjang? Pilih yang mana? Hah? Antum mau saya cita-cita memang ini mau mati dalam keadaan sholat. Sudah tahu ini saya mau dibunuh ya, biarlah saya sholat. Ditikam sudah selesai mati. Atau antum kabur, nanti ketika aman baru antum sholat. Pilih yang mana? Hah? Mati dalam keadaan sholat ini, antum tidak pilih itu kan? Antum pilih yang mana? Mati dalam keadaan sholat ya? Atau yang mana? Hah? Atau kabur dulu? Kabur dulu ya, kembali kepada hadis Rasulullah. Antum jangan bilang kabur dulu tapi antum tidak datangkan dalil ya. Kabur dulu. Perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dan banyak hadis menjelaskan tentang itu, hadis Abu Hurairah ya. La yas'aluhu qabla innal la yatamanna ahadukum mauta lidurin asabahu. Jangan seorang itu menginginkan mati karena musibah yang dia timba. Fa innal muslim idza mata yanqata amaluhu. Seorang mukmin ketika dia mati terputus amalannya. Fa innal muslim la yazidu umruhu ila khair. Seorang muslim itu tidak bertambah umurnya kecuali kebaikan. Ya. Jadi semakin panjang umur kita itu semakin baik. Maka jangan antum pilih, biarlah saya sholat dalam keadaan dan saya sebentar dibunuh. Tidak seperti itu. Adapun kalau antum mengatakan bagaimana Umar bin Khattab sholat dalam keadaan dia dibunuh. Umar bin Khattab sudah melihat ya Abu Lu'lu atau jadi siapa yang membunuh ini Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab tidak menyangka dia akan menikam beliau ya. Tidak menyangka karena ini Abu Lu'lu ini, Allah Abu Lu'lu atau siapa? Ini adalah seorang budak yang dikatakan orangnya itu lemah. Ini bila dibandingkan dengan Umar ini tidak. Abu Lu'lu yang membunuh Umar ini setelah dia bunuh Umar dan dia tikam beberapa orang di situ sampai beberapa belasan orang mati setelah dia bunuh dirinya. Ya, ini seperti itu. Jadi apa? Kabur dulu nanti sudah aman baru
ini sholat belum sampai selesai waktu zuhur atau kabur lari pun sudah lari sampai nanti sudah aman, waktu sudah selesai zuhur, sholat gak apa-apa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW juga tentang perang Khandaq. Ini perang Khandaq juga seperti seperti itu. Li'annahu dafa al-maut wa qad rawada dzalika an ba'di sahabati kama fi hadithi Anas fi fathi ini Tustah. Ada para sahabat ketika mereka membuka sebuah negeri, mereka memerangi sebuah negeri, fa innahum akharu salat al-fajri an waqtiha ila duha hatta fataha alaihim. Ketika para sahabat itu mereka sedang memerangi sebuah tempat di wilayah Rusia sana, wilayah Rusia ini salah satu wilayah Rusia ini yang sekarang sudah pecah dari Rusia, itu mereka mengakhirkan perang waktu subuh, mengakhirkan salat subuh sampai waktu duha, sampai masuk waktu duha. Ini sudah masuk waktu ya. Jadi yang seperti itu. Masih bisa bertanya apa tidak? Tidak bisa lagi ya, misalnya nanti ini bertanya di waktu yang lain. Saya tutup yang doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.